Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel aku. Untuk kali ini, alhamdulillah masih diberikan Allah kesempatan men-share video. Video kali ini agak sedikit berbeda dari video sebelumnya, karena kali ini sesuai dengan thumbnailnya, aku akan membagikan video mengenai menu diet seperti itu ya, tanpa minyak dan tanpa gula. Aku tadi baru selesai belanja. Untuk video food prepnya mungkin akan aku tampilkan di lain waktu seperti itu ya. Ini dia bumbu-bumbunya: bawang merah, bawang putih, terus ada kunyit, jahe, kemiri, dan cabai rawit. Semuanya nanti di blender atau digiling. Kemudian ada daun sup, bawang pere, dan tomat. Ini dia menunya. Menu utamanya yaitu adalah ikan mas. Di sini aku mau masak ikan mas sup, atau kalau kata temanku yang ngebagikan resepnya ini tuh namanya gulai asam atau gulai asam gitu ya. Tapi aku lebih lebih cocok menyebutnya dengan ini ya, sop ikan seperti itu. Untuk langkah pertamanya, tuangkan secukupnya air. Kemudian tuangkan bumbu-bumbu halusnya tadi yang sudah di blender atau digiling. Semuanya dituangkan tanpa ada minyak ya. Langsung aja dimasukin ke air, tidak perlu ditumis ataupun dioseng. Langsung aja masukkan ke air gitu. Ini ditunggu aja sampai mendidih. Nanti ketika mendidih baru akan dimasukkan ikannya gitu ya. Kali ini kenapa aku memilih buat video tentang menu diet seperti itu ya, karena ini pengalaman pribadi ya teman-teman. Aku tuh sedikit cerita aja, aku tuh dari SMA sekitar 10 tahun yang lalu gitu ya. Terakhir punya berat badan ideal itu waktu kelas 2 SMA gitu. Bukan ideal banget sih, tapi ya nggak overweight kayak gitu kan. Jadi setelah lulus SMA dan kuliah itu kenaikan berat badan itu sangat signifikan gitu, nyampe pokoknya overweight gitulah, kegemukan. Tapi kalau orang-orang bilang mah nggak apa-apa gemuk, yang penting sehat, dan aku terjebak dalam kalimat itu bertahun-tahun, sampai pada suatu saat aku tertohok gitu. Sebelum aku lanjutin nih ya, menunggu mendidih itu kuahnya, kita potong-potong dulu daun sup, bawang pere, daun sup, ini bawang pere, kemudian nanti ada daun sup dan tomat gitu ya. Nah, lanjut ceritanya kan teman-teman, itu tuh kemarin aku iseng gitu kan, mengecek berat badanku itu sesuai BMI itu apakah masih overweight atau sudah obes gitu kan. Dan ketika aku cek ternyata ya Allah, itu sudah obesitas tingkat pertama gitu kan. Jadi aku ngerasa ya Allah, aku zolim banget sama diri sendiri gitu. Jadi aku pengen ngerubah itu semua gitu. Kemarin juga ada nemenin saudara ke dokter, ya gitu, permasalahannya itu tuh karena terlalu banyak lemak di dalam perut atau rahim gitu ya. Karena ini saudara saya sudah menikah, itu tuh akhirnya menghalangi untuk kehamilan gitu kan. Jadi aku ngerasa berkaca juga dalam diriku gitu ya kan. Aku juga sudah hampir 2 tahun menikah kok masih belum dikaruniai anak gitu kan teman-teman. Jadi ya sebenarnya aku tuh udah pernah tahun lalu itu aku pernah diet. Dari berat badanku itu 68 kilo turun ke 61 kilo dalam jangka waktu 2 bulan kayak gitu. Tapi aku ngerasa tuh nggak bahagia gitu dietnya, karena ya makannya itu ya makan makanan yang hambar gitu kan. Jadi aku mencoba untuk mencari cara gimana diet ini menjadi gaya hidupku seumur hidup gitu kan. Oh ini ya teman-teman, kuahnya sudah mendidih. Terus dimasukin aja itu ikannya.
Nanti tinggal dikasih garam. Oh iya, aku nanti lupa ngasih ketumbar ya tadi pas di di bumbu gilingnya. Jadi nanti aku tambahin ketumbar bubuk gitu ya teman-teman. Jadi itu ceritanya. Jadi aku pengen diet ini tuh ya untuk seumur hidup gitu kan, nggak hanya ya udah, karena kalau kita makan makanan yang tidak sehat seperti yang digoreng-goreng gitu kan akan mengurangi kadar nutrisi dari si makanan. Misalnya makanan tersebut tuh mengandung protein, tetapi karena dia pemanasannya over gitu, jadi kadar proteinnya itu malah hilang. Jadi kayak ibaratnya itu tuh kita cuma makan ampasnya doang gitu. Jadi tuh aku pengen, sebenarnya sih ya namanya juga manusia ya, pasti akan ada masanya dimana aku pengen makan makanan yang lain-lain juga. Tapi tuh aku berusaha untuk menguatkan diri sendiri supaya ya aku pengen sehat gitu. Karena umur juga udah mulai kepala 3 gitu ya, bentar lagi tuh udah hampir 30 tahun. Jadi pasti penyakit itu bakal banyak yang menyerang gitu kan teman-teman. Jadi ya sebisa mungkin tuh walaupun memang tidak pure makan yang clean food, benar-benar makanan bersih, tapi setidaknya aku mengurangi seperti minyak goreng, kemudian gula, penyedap, pemanis buatan, dan yang lain-lain seperti itu gitu ya. Dan ingin mengurangi makan juga gitu kan, supaya tuh kita sebagai manusia tuh nggak zolim gitu kan. Kita udah dikasih Allah badan yang sempurna, tubuh yang sempurna, tapi nggak menjaga, sama aja kita zolim gitu, kufur nikmat gitu ya. Jadi ya aku pengen merubah itu semuanya. Jadi perlahan-lahan nih aku mengurangi lah konsumsi yang tidak bermanfaat gitu bagi tubuh. Salah satunya ya ini, membuat menu-menu masakan yang memang bisa aku makan dan enak gitu di lidah gitu, dan nggak merusak nutrisinya juga gitu. Gitu ya teman-teman ceritanya ya. Mudah-mudahan aja dengan menonton video ini teman-teman juga dapat inspirasi untuk merawat diri gitu ya, merawat apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan zolim gitu pokoknya. Yaitu aku sih ngerasanya seperti itu gitu ya teman-teman. Udah ini apa sih tadi nih? Oh iya, sop ikannya tuh udah mulai matang, tinggal tadi udah aku tambahin garam, udah tambahin ketumbar. Tapi ini agak sedikit pedes ya, karena tadi aku agak banyakin cabai rawitnya. Tapi ini walaupun gak pakai minyak ya teman-teman, tapi nanti setelah mateng gitu tuh ada minyak dari ikannya yang keluar gitu kan ya, minyak alami lah gitu ya. Enak kok, alhamdulillah tuh enak gitu kan. Permasalahan untuk menu-menu diet ini juga kan, aku suami aku tuh nggak suka, gimana ya, nggak mungkin kan aku makan makanan yang nggak sehat ya, makan makanan yang sehat terus nggak enak, padahal suami juga makan gitu kan. Jadi takutnya tuh kalau aku memaksakan diri untuk makan yang bener-bener seperti yang dikukus terus yang digimanain gitu kan, jadi suami takut nggak makan gitu. Akhirnya aku ini mengolah-ngolah masakan lah yang bisa menjadi menu untuk dietku dan juga bisa untuk menu makan suamiku kayak gitu. Ini dia kalau udah mau mateng ikannya teman-teman, ditambahin aja tadi daun sup bawang pere dan tomat gitu. Ini bentar lagi selesai, alhamdulillah. Gampang kok masaknya, nggak ribet-ribet, tapi alhamdulillah nih rasanya tuh aku aja kaget bisa masak kayak gini gitu ya. Alhamdulillah tuh enak rasanya tuh, nggak hambar dan nggak, ya enak gitu walaupun nggak pakai minyak, nggak pakai penyedap, nggak pakai gula gitu, enak dia. Ini menu kedua aku pengen buat acar gitu ya untuk sayurnya, karena untuk rebus-rebusan, untuk sayur rebusnya itu tuh aku belum metikin dulu, baru ada yang ini, jadi ini aja aku buat. Bahan-bahannya ada apa tadi tuh, timun, wortel, bawang merah, cabai gitu, semuanya dipotong-potong, kemudian ini dicampur dengan jeruk nipis. Biasanya kalau acar-acar di rumah makan gitu ya, dicampurnya tuh pakai cuka gitu kan.
asam buatan gitu, tapi ya kita kan pengennya jangan yang dibuat-buat gitu ya, alami aja semuanya. Jadi ini ditambahin jeruk nipis sebagai asamnya kayak gitu. Ya salah satu untuk mengurangi makanan-makanan yang diolah ya dengan menggunakan bahan-bahan yang alami gitu. Kurang-kurangi gitu makanan yang diawetkan, karena memang nggak bagus untuk tubuh. Salah satu pemicu kanker itu ya makanan-makanan yang diawetkan kalau kata dokter gitu. Kemarin juga kan udah periksa ke dokter saudara aku tuh, jadi disuruh mengurangi makanan yang diawetkan, terus yang ada penyedap, ini goreng gitu, untuk mengurangi resiko terkena kanker gitu. Terus ini ditambah garam aja secukupnya. Kemudian ini untuk pemanisnya aku tuh pakai madu hutan Riau gini ya. Ini aku belinya di salah satu kenalan di Riau gitu. Memang rutin minum madu ya. Soalnya akhir-akhir ini aja agak bandel sedikit, agak jarang minum madu, tapi kesininya tuh aku memang harus punya komitmen gitu, harus makan makanan yang sehat gitu. Salah satunya itu dengan mengkonsumsi madu. Minum madu kan juga sunnah dari Rasul ya teman-teman. Jadi ya selain enak ya dapat pahala juga kalau minum madu nih gitu. Udah semuanya dicampur-campur aja, dicampur. Kalau sebenarnya suamiku nggak terlalu suka acar-acar kayak gini, tapi ya kalau suka itu kan bisa berubah seiring berjalannya waktu ya. Tapi kesininya aku lihat suamiku mulai mau makan acar gitu, karena memang ya ini salah satu real food gitu, bener-bener makanan yang tanpa diolah, enak juga gitu. Ini nanti acarnya ini biasanya aku pakai nanas, tapi tadi aku keliling-keliling di pasar nggak nemu nanas. Mungkin di pasar besar ada, tapi pasar besar kalau pagi-pagi belum buka gitu. Kalau di pasar paginya nanasnya belum ada, padahal aku tadi udah jalan dari ujung ke ujung mencarinya, tapi tetap tidak ada gitu. Ya udahlah, gunakan aja bahan apa yang ada gitu. Ini acarnya aku masukin ke ke tempat atau toples yang kecil. Kemudian nanti aku masukin kulkas ya, biar lebih agak medok gitu bumbunya, biar agak lebih enak gitu. Soalnya kalau dimakan kayak gini tuh masih agak keras gitu ya, apalagi kan itu wortel. Tapi kalau udah agak dimasukin ke kulkas sebentar, nanti wortelnya juga agak sedikit lembut, jadi masih enak dimakan gitu. Untuk menu masakanku hari ini cuma 2 itu ya teman-teman, cuma sop ikan mas dan acar timun dan wortel, tanpa minyak, tanpa gula, tanpa pengawet, dan tanpa penyedap. Alhamdulillah, seperti itu. Ini dia dimasukin ke kulkas dulu. Ini tadi di sela-sela aku buat acar, suamiku pulang dari sekolah gitu ya, dari kantornya, itu mau makan dulu karena belum sarapan. Nah, kalau porsinya dia ini memang porsi bukan untuk orang diet gitu ya, memang porsi orang biasa normal gitulah. Ini ditambahin jeruk nipis, enak itu makannya gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri karena emang niatnya untuk diet, jadi ini nasinya cukup 3 sendok makan aja. Jangan banyak-banyak ya, soalnya kan karbohidrat itu kalau tidak digunakan nanti bakal disimpan dalam tubuh dalam bentuk glikogen. Nah, glikogen itu nanti bakal berubah menjadi lemak, cadangan makanannya gitu kan, jadi cadangan makan untuk tubuh. Jadi kalau nggak digunakannya dia bakal menumpuk di tubuh gitu. Apalagi kan aku kerja kantoran gitu kan, jadi ya di kantor cuma duduk gitu, nggak ada aktivitas yang lain, ya paling di depan laptop, jadi geraknya itu kurang. Jadi kalau misalnya karbohidratnya itu nggak digunakan ya akan menumpuk di badan gitu. Makanya kurangi dulu makanan yang tinggi karbohidrat juga, nggak harus di stop gitu, tapi ya dikurangi aja gitu. Ini aku makannya barang pakat, pahit-pahit gimana gitu ya, menambah selera gitu. Jadi di nasiku ini tuh ada pahit, ada asam, ada manis, ada pedas, alhamdulillah gitu.
Jadi cukup sekian aja video dari aku, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Kalau memang bermanfaat, bisa dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Ini dia video tambahan. Suamiku udah selesai satu piring makan malah nambah lagi gitu ya. Alhamdulillah katanya tuh, "Dek, kok enak?" kata dia gitu. Ya aku juga nggak tahu kok enak. Ya alhamdulillah lah ya. Suamiku doyan gitu jadinya ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum.